Salah satu ungkapan pernah berbunyi, IPA adalah akal untuk mengenal dirinya, sementara teknologi merupakan alat untuk sampai kepadanya. Jadi, IPA adalah akal, sementara teknologi merupakan alat. Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan berawal dari rasa ingin tahu manusia untuk mempertanyakan kenapa dan bagaimana alam semesta ini. Tentu dalam prosesnya dibutuhkan yang namanya alat yang disebut sebagai teknologi. Oleh karena itu, kita melihat pada masa prasejarah di mana manusia membutuhkan alat seperti bebatuan, tulang belulang, dan rumah tempat tinggal, dalam hal ini gua, sebagai wujud dari teknologi itu sendiri. Kemudian perubahan tersebut terjadi pada perkembangan zaman, di mana kita mengenal yang namanya sekarang handphone, televisi, radio, satelit, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah dampak dari teknologi. Korelasi antara teknologi dan ilmu pengetahuan alam bisa kita lihat bahwasannya ilmu pengetahuan alam merupakan dasar ilmiah dari teknologi, sementara teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan alam. Teknologi tanpa IPA diibaratkan mesin mobil yang maju ke depan tanpa supir. Sedangkan supir itu adalah IPA yang mengendalikan teknologi sehingga teknologi aman dan dapat bermanfaat bagi manusia. Perkembangan teknologi terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, revolusi industri 1.0 atau 1.0. Perkembangan revolusi industri ini pertama kali terjadi pada abad 18 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Di Inggris, mesin uap digunakan untuk memproduksi berbagai macam jenis barang. Kemudian, pada abad revolusi industri 2.0 atau 2.0 yang terjadi pada abad 20 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Kemudian mesin otot yang pada saat itu tergantikan oleh mesin uap, kemudian perlahan-lahan tergantikan lagi oleh mesin tenaga listrik. Setelah revolusi industri yang kedua, manusia masih memegang peranan penting dalam proses memproduksi berbagai jenis barang. Namun, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia sudah tidak memegang peranan penting. Setelah abad ini, revolusi industri mulai perlahan berakhir dan digantikan dengan abad informasi. Yang terakhir yakni revolusi industri 4.0 atau 4.0, yang dimana revolusi industri 4.0 ini adalah revolusi yang sedang ramai diperbincangkan pada saat ini. Singkatnya, revolusi industri 4.0 atau 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Manfaat dan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak negatif yang pertama yaitu mendapatkan informasi secara akurat dari internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung melalui handphone. Yang ketiga, mendapatkan berbagai layanan seperti banking dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan terorisme. Yang kedua yaitu penyalahgunaan situs terlarang. Yang ketiga yaitu pemblokiran identitas diri dalam media sosial. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang kedua, produktivitas industri semakin meningkat. Yang ketiga yaitu terbentuknya lapangan pekerjaan dan menuntut pekerjaan untuk lebih mengandalkan ahli atau skill. Dampak negatifnya yaitu melahirkan generasi yang boros karena dibiasakan bermental praktis. Yang kedua yaitu terjadinya persaingan dagang sehingga memicu plagiasi barang jual. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu kesetaraan gender dalam penempatan kepemimpinan. Yang kedua yaitu terciptanya kebudayaan maya, dan yang ketiga yaitu manusia semakin percaya diri. Dampak negatifnya yaitu terkikisnya budaya gotong royong. Yang kedua dan yang terakhir yaitu manusia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Kesimpulannya yaitu, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia,
dari awal peradaban sampai akhir dari segala akhir kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia.